Ini pertempuran terakhir antara pahlawan-pahlawan terbesar umat manusia dan musuh iblis mereka. Tapi kali ini kita tidak mengikuti kisah pahlawan super yang terlalu kuat. Sebaliknya, tokoh utama kita hanyalah seorang prajurit biasa yang menjalankan tugasnya dengan tekun. Karena ia seorang prajurit yang lemah, sebuah laser liar yang tajam menembus dadanya, serangan yang begitu kuat sehingga ia bahkan tidak melawan, dan membiarkannya terjadi. Dan begitulah akhir kisahnya. Di saat-saat terakhirnya, ia melirik sekeliling pada sesama prajuritnya, yang tewas dan bergelimpangan di medan perang. Adapun para pahlawan yang disebut-sebut sebagai yang terhebat, baiklah, mereka terlibat pertempuran sengit melawan musuh utama umat manusia, Sang Pembasmi. Di antara para pahlawan ada 4 pejuang berani, masing-masing dengan kemampuan unik dan kekuatan yang mencolok. Lalu ada orang-orang seperti anak muda kita ini, pasukan biasa, yang menjadi bagian yang rentan. Mereka seperti figur tambahan tanpa peran penting dalam cerita. Tujuan mereka hanya mati. Ia merasa rendah diri, memikirkan betapa kecil kontribusinya dalam perang ini. Seandainya ia terlahir dengan bakat tertentu. Namun sekuat apapun para pahlawan itu, mereka pun tak memiliki banyak peluang. Sang Pembasmi membinasakan mereka dengan mudah. Satu serangan saja sudah cukup. Ternyata monster itu hanya bermain-main dengan mangsanya selama ini. Nasib umat manusia akhirnya telah ditentukan, atau setidaknya, begitu pikir Grayli. Saat itulah ia teringat bahwa hatinya telah hancur berkeping-keping, namun ia masih hidup. Kemudian ia mendapati dirinya berdiri di tengah reruntuhan. Di hadapannya berdiri makhluk maha kuasa yang sama sekali tidak memberikan penjelasan. Pria misterius itu menyatakan tubuh Gray telah pulih. Yang lebih mengejutkan, Gray menyembuhkan dirinya sendiri menggunakan kekuatan terpendam yang selama ini ada di dalam dirinya. Entitas melanjutkan dengan mengatakan bahwa Gray sebenarnya jauh lebih kuat daripada likuidator. Si bajingan yang membantai semua pahlawan itu tanpa ampun. Namun, ia ragu Gray mampu mengendalikan kekuatan tersebut. Jadi untuk saat ini, entitas meminjamkan sebagian kekuatannya pada anak muda kita, cukup untuk mengalahkan likuidator. Di dunia nyata, pedang Gray langsung diselimuti energi misterius, pemberian dari makhluk maha kuasa itu. Tanpa membuang waktu, ia menguji energi ini, untuk melihat apakah benar-benar ampuh atau hanya isapan jempol. Ternyata kekuatan ini sangat dahsyat, sehingga Sang Pembasmi bahkan memuji kekuatan Gray. Tapi itu masih belum cukup. Saat Gray melancarkan serangan lain, Asteris Bam, ia terbelah dua seperti yang lainnya. Darah memancar dari tubuhnya yang terbagi dua. Dan anehnya, Sang Pembasmi memujinya lagi. Gray adalah orang pertama yang memaksa Pembasmi untuk mengeluarkan seluruh kemampuannya. Namun Pembasmi akan mendapat kejutan lain. Gray belum selesai. Energi kehitaman itu memberinya kekuatan. Bagian bawah tubuhnya, yang baru saja hilang, kini telah terbentuk kembali, seluruhnya terbuat dari energi gelap. Bro sedang mode Black Clover banget dengan pedang raksasanya. Sungguh pemandangan yang menakjubkan. Bayangkan, dia bahkan bisa membuat likuidator ragu. Lawannya tak punya pilihan lain selain memasang perisai sarang lebah untuk melindungi dirinya. Gray bahkan tak terlihat seperti manusia lagi. Dia menghantamkan pedangnya yang sangat besar dan dampaknya menimbulkan gelombang kejut di udara. Perisai itu hancur berkeping-keping dan si sombong itu terkapar menerima hantaman penuh. Sekarang si brengsek itu benar-benar bertanya-tanya apakah yang dilawannya itu manusia. Bahkan, dia tidak yakin apakah Gray masih hidup. Sementara itu, anak kita bertanya hal yang sama. Tapi saat ini, yang terpenting adalah pertarungan. Dan ya, musuh ini sangat kuat. Tapi anak kita juga bertekad untuk mencari kelemahannya dan mengalahkannya. Dia tidak akan berhenti sampai ancaman ini lenyap. Dia melayangkan serangan liar lainnya dan makhluk mengerikan itu mulai berdarah, darahnya berwarna emas aneh. Sebagai balasan, musuh itu mengeluarkan jurus tingkat tinggi dan menumbuhkan sayap surgawi. Sepertinya dia sedang memanipulasi waktu. Siang berubah menjadi malam, dengan bulan bersinar terang seperti sorot lampu dari para dewa. Sangat mengesankan dan Gray mengakuinya, tetapi tidak cukup mengesankan untuk menggoyahkan kepercayaannya. Dia menyerang dengan sekuat tenaga, melancarkan serangan mendadak langsung ke leher Sang Pembasmi. Namun, mengejutkan, pedangnya tak menembus. Ada semacam perisai aneh di sekelilingnya lagi. Lalu dia mulai mengoceh omong kosong yang sama sekali tak kup mengerti. Rupanya di dimensi senja sejati ini, tak ada yang bisa melukai dia.
Atau setidaknya, begitulah klaim bajingan ini. Dia menyuruh Gray untuk melihat langit, untuk melihat betapa besar masalah yang dihadapinya. Gray pun menengadah karena penasaran dan melihat sesuatu yang menyilaukan seperti bintang, bersinar dengan intensitas luar biasa. Lalu, asteris boom, benda itu jatuh seperti meteor dan menghancurkan Gray. Sang pemberantas berdiri sebagai pemenang, menatap kawah yang tertinggal. Untungnya, entitas misterius dari tadi muncul lagi, tepat waktu untuk memutar kembali semuanya dan mengirim anak muda kita kembali ke masa lalu dengan satu misi, yaitu menyelamatkan dunia. Ngomong-ngomong, nama pria misterius itu Kronos. Rupanya dia dan sang pemberantas punya sejarah bersama. Tapi tak seorang pun mau menceritakannya. Baiklah, kembali ke anak muda kita, yang membuka matanya di lingkungan hijau yang damai setelah ia kembali ke masa lalu. Suasana tenang, damai, dan jujur saja, sangat indah. Ternyata dia berada di kampung halamannya, Desa Renato. Bukan hanya kampung halamannya, tapi versi masa lalunya. Dia hampir 15 tahun di masa lalu. Sepertinya Kronos menepati janjinya. Gray telah dikirim kembali ke masa lalu, untuk satu kesempatan terakhir menyelamatkan dunia. Tiba-tiba rasa sakit menusuk menjalar di tangannya. Ketika dia melihat tangannya, dia menyadari luka dan perban melilit pergelangan tangannya. Sekarang dia berpikir, ini adalah masa dalam hidupnya ketika dia seperti sasaran empuk bagi Belder dan gerombolannya. Tapi dengan kesempatan hidup yang baru ini, akan sangat memalukan jika dia masih berakhir diintimidasi. Lagi pula, tidak mungkin dia bisa melawan orang-orang itu secara langsung. Si bro jauh di atas kemampuannya. Kalau dipikir-pikir, mengalahkan likuidator saja terasa seperti mimpi. Pokoknya, dia harus menemukan cara menghadapi para pengganggu ini. Atau dia akan terus mengalami penderitaan yang sama berulang kali. Sepertinya bro selalu sial, atau mungkin tidak. Ia malah bertemu lagi dengan orang-orang yang paling ditakutinya. Tentu saja, Belder dan anak buahnya. Karena akhir-akhir ini mereka bosan, mereka memburu bro, ingin meneruskan kebiasaan mereka mengganggu orang, seperti itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Mereka melempar sebilah pedang ke kakinya, menyuruhnya mengambilnya. Bro menatap pedang itu, bingung. Dia masih belum mengerti apa yang direncanakan orang-orang itu. Lagi pula, sudah 15 tahun, jadi ingatannya agak kabur. Belder sementara itu, menduga Gray pura-pura tidak tahu. Maka dia mengingatkan Gray tentang pertarungan latihan mereka yang biasa. Mendengar itu, Gray buru-buru mencoba mengabaikan mereka dengan menunjukkan tangannya yang terluka. Tapi sayangnya, dia tidak bisa ikut karena lukanya belum sembuh. Tapi sepertinya bro tidak bisa menghindari mereka kecuali dia mengangkat pedang dan bertarung. Mereka bahkan meyakinkannya bahwa pedang itu benar-benar tumpul, jadi hampir tidak ada kemungkinan untuk terluka. Namun, Gray tetap merasa bahaya masih mungkin terjadi. Betapapun tumpulnya bilah itu, tetaplah itu sebongkah besi. Satu pukulan salah di tempat yang salah bisa berakibat fatal. Memang benar, sentuhan ringan saja di area sensitif, dan kau akan meringkuk kesakitan tak tertahankan. Tapi orang-orang ini sepertinya tak mengerti logika di balik kata-kata Gray. Belder mengambil posisi, siap menyerang. Ia membenci penolakan dari Gray, jadi ia menyerbu seperti banteng mengamuk untuk memulai duel. Gray diberi waktu untuk mengambil pedang, tetapi pedang sudah terangkat, dan Belder sudah menyerangnya. Anak kita menganggap lucu orang itu menyebutnya pertarungan pura-pura padahal menyerangnya seperti orang yang sangat marah. Saat itulah Gray teringat sesuatu yang pernah dikatakan dokter militer sebelumnya. Alasan keahlian pedangnya tak pernah meningkat karena cedera yang dialaminya waktu kecil. Mungkin inilah cedera yang mengubah hidupnya selamanya dan memaksanya hidup seperti orang kerdil. Belder menyerang dengan pedangnya, tetapi Gray menghindar dengan cepat. Serius, Gray sendiri pun terkejut bisa menghindar. Sementara itu, wajah Belder menegang karena kesal melihat kelincahan yang luar biasa itu. Dia melempar serangan lagi yang berhasil dihindari oleh kawan kita. Kemudian serangan cepat ke arah kakinya juga dengan mudah dielakkan. Si brengsek itu berusaha keras untuk mengenai anak kita. Dia seperti orang yang sangat bersemangat, bertekad untuk menjatuhkan lawannya. Tapi Gray lolos dengan lincah. Awalnya Gray mengira Belder hanya lambat, tapi kemudian dia menyadari bukan Belder yang menjadi lambat, melainkan dirinya sendiri yang menjadi lebih cepat. Dia benar-benar menghindari setiap serangan. Bahkan kaki tangan Belder pun tak bisa mengabaikan apa yang mereka lihat. Seakan Gray adalah orang yang berbeda. Mungkin fisiknya tak seperti dulu,
tapi ingatannya akan setiap pertarungan masih ada. Dia telah berjuang. Dengan seluruh pengalaman yang terpetakan di kepalanya, tubuhnya seakan berjalan otomatis. Ia hampir tak perlu berusaha untuk menghindari serangan-serangan itu. Kemudian Gray memegang pedang untuk melanjutkan pertarungan tiruan ini, yang kini terasa tidak lagi seperti latihan. Belder tenggelam dalam egonya sendiri, berusaha keras untuk menundukkan Gray dengan bilah pedangnya yang tumpul. Namun, Gray sudah cukup. Ia mengayunkan pedangnya untuk pertama kali. Ayunan kuat dan tiba-tiba itu membuat tangan Belder sakit luar biasa. Itu menunjukkan betapa lemahnya Belder sebenarnya. Jika Gray jujur, ia sebenarnya merasa seperti pihak yang kalah di sini, beradu kekuatan dengan seseorang yang lemah. Tapi ia juga yakin Belder tak pantas sedikit pun kasihan. Dialah orang brengsek yang menindas Gray, merampas masa depannya, dan menyebabkan semua penderitaan itu. Maka dengan segala hormat, Gray akan membalas perbuatan Belder. Pada gerakan berikutnya, Gray dengan mudah menjatuhkan pedang dari tangan Belder, melucuti senjatanya seketika. Saat Belder hanya merasakan kehinaan, Gray menyadari orang ini lebih buruk dari yang ia duga. Ia memanfaatkan kesempatan untuk melancarkan serangan, mengejek ketidakmampuan Belder dalam menggunakan pedang. Satu pukulan saja membuat pedang Belder melayang. Lalu lagi, tidak memiliki senjata bukanlah masalah besar. Lagi pula, Belder yang bersikeras bila-bila tumpul ini benar-benar aman digunakan untuk berkelahi. Gray menjadi sangat kalap, mengayunkan bilah itu begitu cepat hingga benar-benar melukai kulit Belder, menyebabkan darah memancar keluar. Saat menyadari situasi yang serius, lutut Belder lemas dan menyerah. Tunggu sebentar, Gray mengira dia menggunakan bilah tumpul, jadi bagaimana bisa orang ini berdarah? Ketika dia melihat bilahnya untuk memastikan, dia menemukan bahwa itu memang tumpul. Meskipun jika itu pedang tajam, orang ini mungkin benar-benar tewas. Baiklah, jangan kita menyimpang dari situasi ini. Gray mengayunkan pedangnya dengan tepat, membuat beberapa gigi Belder copot dan hidungnya berdarah hebat. Teman kita berdiri menjulang di atas orang brengsek ini, membuatnya ketakutan setengah mati. Sungguh menyenangkan melihat orang sombong menjadi kacau dan menangis terseduh-seduh. Sepertinya ini cukup untuk merendahkan Belder seumur hidupnya. Oh, sepertinya aku salah bicara. Brengsek ini masih belum belajar pelajarannya. Dia memerintahkan anak buahnya untuk menangkap teman kita dan menghajarnya sampai babak belur. Anak buahnya ragu untuk maju karena alasan yang jelas. Mereka baru saja melihat bos mereka dipukuli dengan sangat kejam, jadi tidak masuk akal jika mereka mengalami nasib yang sama, meskipun mereka punya kekuatan untuk menghindarinya. Salah satu dari mereka menyarankan untuk menyerang bersama-sama untuk mengalahkan Gray. Ketiganya langsung bertindak, mengepung anak muda itu dari segala arah. Namun, Gray tetap tenang seperti biasa. Jika orang-orang ini benar-benar menginginkan ajalnya, anak muda ini lebih dari siap. Semua orang menyerbu untuk menghabisinya di tempat. Awalnya Gray sedikit simpati pada mereka dan memutuskan untuk membiarkan mereka pergi. Tetapi sepertinya mereka tidak akan berhenti sampai mendapat pelajaran. Jadi dia memberi para preman itu balasan setimpal. Tak lama kemudian, wajah mereka bengkak seperti pantat babon setelah dipijat dengan keras. Gray kembali merasa konyol bahwa para pengecut ini, yang dulu merupakan mimpi buruknya, kini terlihat menyedihkan. Ia ingat kelompok ini adalah murid dojo pedang Saria. Belder mengakui mereka murid dojo tersebut. Meskipun mereka akhir-akhir ini tak pernah terlihat, karena merasa sudah cukup kuat. Standar mereka memang rendah untuk ukuran seseorang yang seharusnya kuat. Bukannya Gray berharap banyak dari dojo itu sendiri. Dia tertarik bergabung dengan dojo, jadi dia ingin preman-preman itu menjadi referensinya. Belder menolak permintaan itu. Lagi pula, dia tidak bisa membayangkan konsekuensinya jika gurunya tahu bahwa dia mengalami kekalahan telak. Gray tahu persis bagaimana menangani orang-orang ini. Dia hanya mengayunkan pedangnya untuk mengintimidasi mereka, memberi isyarat tentang hal terburuk yang bisa terjadi jika mereka tidak menurut. Lucunya, ancaman kecil ini sangat efektif. Belder tidak hanya merasa rendah hati, tetapi, kekalahan itu memberinya kecepatan seperti citah. Dia langsung berlari cepat menuju dojo, bahkan sampai meninggalkan teman-temannya di belakang. Beberapa saat kemudian, mereka memasuki kota. Sambil berjalan, Belder mengungkapkan rasa ingin tahunya mengapa Gray tertarik bergabung dengan dojo. Ternyata dojo ini memiliki slot rekomendasi untuk akademi.
Bocah kita ini tak perlu berkata lebih banyak, karena ia yakin Belder cukup dewasa untuk mengerti apa tujuan utamanya. Salah satu dari mereka bertanya-tanya mengapa Gray merasa perlu bergabung dengan akademi padahal dia sudah cukup kuat. Mereka tak tahu, tujuan Gray jauh lebih tinggi. Dia punya definisi sendiri tentang cukup. Dia masih ingat jelas hari ketika semua pahlawan umat manusia dibantai tanpa ampun. Dalam sekejap mata, dan itu seharusnya susunan terkuat di dunia. Lupakan para pahlawan, bahkan dia pun tak mampu melukai bajingan itu dengan seluruh kekuatan misterius yang dimilikinya. Hanya Tuhan yang tahu seberapa besar kekuatan yang dibutuhkan untuk mengalahkan bajingan itu. Meskipun saat itu ia belum sepenuhnya putus asa. Saat ia mendapatkan kekuatan gelap yang hebat itu, ia merasa seperti makhluk maha kuasa yang dapat menghancurkan apapun. Yang menghambatnya hanyalah kurangnya keahlian berpedang. Ia mengandalkan beberapa trik yang dipelajarinya dari Santo Pedang. Seandainya ia meluangkan lebih banyak waktu untuk berlatih pedang, seperti yang dilakukan Santo Pedang, ia yakin ia bisa membalikkan keadaan pertempuran sendirian. Inilah mungkin mengapa Kronos mengirimnya ke sini, untuk membuatnya bekerja keras sampai ia layak memegang kekuatan gelap misterius itu lagi. Beberapa saat kemudian, kita bertemu dengan guru yang tadi dibicarakan preman-preman itu. Kelompok itu mendapat teguran keras karena berkelahi dengan warga sipil. Dan yang lebih parah, setelah menantang warga sipil itu, mereka hanya mendapat kekalahan yang memalukan. Wanita yang mengintimidasi ini adalah instruktur dojo pedang, Saria. Belder mencoba menjelaskan bahwa mereka sebenarnya tidak bermaksud mengintimidasi siapapun. Itu hanya pertarungan latihan. Si malang itu akhirnya menerima serangan dahsyat karena kebohongannya. Serangan yang sangat keras hingga membuatnya terkapar tak berdaya. Anak buahnya gemetar ketakutan, berharap bisa selamat hari ini. Tak perlu takut, kawan-kawan. Aksi yang baru saja ia lakukan adalah pelajaran kecil yang ingin ia berikan kepada orang-orang bodoh ini. Jika mereka menyebut penyerangan terhadap seseorang yang tidak bersenjata sebagai pertarungan simulasi, maka apa yang ia lakukan juga termasuk pertarungan simulasi. Ia mengarahkan pedangnya tepat di atas wajah Belder yang jelek dan langsung mengusirnya keluar dari dojo. Bukan hanya dia, tetapi anak buahnya juga ikut keluar. Dengan itu, anak buah yang menyedihkan itu membawa pemimpin mereka yang juga menyedihkan dan pergi dengan langkah yang menyedihkan. Ia langsung berputar, duduk bersila, dan meminta maaf kepada rekrutan barunya. Atas nama mantan murid-muridnya yang telah banyak menyusahkannya. Pria itu menanggapi permintaan maaf tersebut dengan santai. Kembali ke urusan utama, ia mendengar pria itu menginginkan surat rekomendasi untuk akademi, yang dibenarkan oleh pria itu. Karena Belder dan timnya yang kurang berpengalaman telah banyak menyusahkannya, ia bersedia menulis surat rekomendasi. Namun sebelum itu, ia ingin pria itu membuktikan kemampuannya. Kedua kontestan berdiri berhadapan, memegang pedang kayu. Sebagai senior, ia memberi kesempatan kepada pria itu untuk menyerang lebih dulu. Dan pertarungan pun dimulai. Gerakan mereka begitu cepat sehingga yang terlihat hanyalah bayangan mereka serangan mereka yang menakutkan. Sepanjang waktu itu, Saria melakukan tugasnya, yaitu menilai kemampuan anak kita. Ia dapat melihat bahwa keahlian pedang anak itu cukup praktis untuk usianya. Seolah-olah ia telah melalui banyak pertempuran sebelumnya. Sekarang masuk akal mengapa orang-orang itu dikalahkan dengan mudah oleh satu orang saja. Gayanya sebagian besar otodidak, namun kadang-kadang, permainan pedangnya mirip dengan yang diajarkan di akademi. Ini kemungkinan berarti seseorang pernah mengajarinya, meskipun tekniknya masih kasar. Satu hal yang pasti, ia memiliki banyak bakat mentah yang perlu diasah dan dikembangkan sepenuhnya. Dia sebenarnya telah menemukan berlian yang belum diasah. Setelah menilai kemampuannya, dia memutuskan untuk mengakhiri pertarungan dengan serangan terakhirnya. Lawan saya bersiap dan dengan mudah menangkis serangannya. Tarian menegangkan ini kembali dimulai. Dia benar-benar menangkis setiap serangannya seakan-akan ia kebal terhadap serangan. Hal ini membuat wanita itu cemas. Ketidaktergantungan lawannya membuatnya bingung. Sepertinya tidak ada serangan yang mampu menggoyahkan posisinya. Bahkan, dia mulai kesal pada dirinya sendiri. Ia tak menyangka harus mengeluarkan seluruh kemampuannya dalam pertarungan simulasi yang hanya bertujuan untuk mengukur kemampuan pemuda ini. Dia merasa kewalahan sampai ketakutan. Untuk sesaat, dia tampak seperti makhluk jahat yang hendak melepaskan sesuatu yang dahsyat. Setelah dengan mudah menghindari serangan terakhir dari pihak kita, dia menyadari itu hanya ayunan liar. Setelah ayunan gila itu,
Gray mulai merasa lelah dan energinya menurun. Wanita itu melihatnya murung dan mengira itu kelemahan dalam pertahanannya. Maka dia menyerbu seperti kucing yang agresif, hanya untuk mendapati dirinya langsung dikalahkan. Anak perempuan Virgil dari alam semesta lain itu kehilangan kata-kata. Tepat ketika dia berpikir telah menemukan langkah kemenangan dan siap untuk menyerang anak muda kita. Keadaan berbalik terhadapnya. Pedang kayu patah itu jatuh ke tanah sementara Gray merasa bingung. Sebentar, ia menemukan kembali kekuatan gelap yang sama yang ia peroleh dalam pertarungan melawan sang penghancur. Penggunaan sedikit kekuatan itu berarti ia masih memiliki akses pada kemampuannya, bahkan setelah kembali ke masa lalu. Namun kemudian, hal itu terjadi. Reaksi balik yang menyakitkan menghantam tubuhnya hingga ia jatuh berlutut. Ia bahkan tidak mampu berdiri, sementara Saria terkejut melihat kondisinya dan ingin membantu. Meskipun hanya menggunakan sebagian kecil kekuatannya, Gray menyadari bahwa tubuhnya saat ini tidak mampu untuk menunjukkan kemampuannya. Namun, ia mengumpulkan tekad untuk berdiri lagi, meskipun tubuhnya gemetar. Setelah mengatakan kepada Saria bahwa ia baik-baik saja, Gray mendapati dirinya tenggelam dalam pikiran, menyadari bahwa ia hampir tidak bisa berdiri, yang menekankan betapa efisiennya ia harus menggunakan kemampuannya. Oh, ia juga berpikir untuk mengungkapkan informasi tentang kekuatannya kepada ahli pedang berpengalaman di hadapannya. Saria hanya menatapnya dengan bingung. Sementara itu, Gray menilai situasi dengan kepala dingin dan menyimpulkan bahwa ia tidak seharusnya memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi. Lagi pula, siapa yang akan percaya ceritanya yang mengada-ada? Dan dia juga tidak bisa mengendalikan kekuatan gelapnya sesuka hati untuk membuktikan maksudnya. Dengan mempertimbangkan itu, dia memberikan alasan sederhana bahwa dia hanya kelelahan. Tapi bagi sang ahli pedang, dia sama sekali tidak mempercayainya, menganggap alasan itu sangat tidak masuk akal. Tidak mungkin dia bisa memotong pedang kayunya saat mereka berlatih dengan senjata tumpul. Dia terlihat cerdas, sampai-sampai dia mengerti bahwa Gray menyembunyikan sesuatu darinya. Anak perempuan Saria mengarahkan sisa pedangnya ke Gray, membuat Gray bertanya. Jika ada masalah, jelas dari cara dia menangani reaksinya, dia mengerti bahwa dia tidak ingin membicarakan apapun untuk saat ini. Alih-alih menantangnya, dia menghormati keputusannya dan menanyakan tentang ketertarikannya awalnya untuk mendapatkan rekomendasi ke akademi. Anak laki-laki kita membenarkan hal ini, berbagi bahwa dia mendengar dia bisa membantunya dengan itu. Saria juga tidak menyangkalnya. Dia menekankan bahwa hanya dengan wewenangnya, dia dapat membantunya mendapatkan rekomendasi ke sekolah pedang, lembaga pendidikan terbaik yang dimiliki kerajaan mereka. Pada saat yang sama, mengejutkan, dia tidak menunjukkan minat untuk merekomendasikannya untuk masuk. Lembaga itu menambahkan bahwa Gray adalah orang yang tidak pantas untuk akademi. Kata-kata dinginnya menusuknya lebih tajam daripada pedang apapun. Gray mulai menyiksa dirinya sendiri, meragukan kemampuannya, dan mengakui bahwa ia terlalu lemah. Serangan terakhirnya adalah satu-satunya hal luar biasa yang telah ia lakukan dalam pertempuran itu. Tapi tunggu, Saria belum selesai berbicara. Ia melanjutkan pikirannya, berpendapat bahwa alih-alih pergi ke Akademi Kerajaan, anak itu sebaiknya pergi ke Akademi Persatuan Dunia saja. Sungguh sebuah plot twist yang mengejutkan. Pengungkapan itu menghantamnya lebih keras daripada kejadian tak terduga yang sangat mengejutkan. Meskipun Akademi Kerajaan adalah yang terbaik di negaranya, Akademi Uni Dunia adalah yang terbaik di seluruh dunia. Lembaga itu dianggap sebagai puncak keahlian pedang. Gray kehilangan kata-kata karena Akademi Sihir yang sama ini bertanggung jawab atas terciptanya pasukan tempur terkuat, termasuk Emi, Santo Pedang. Ia segera menghadap Saria, mempertanyakan apakah ia bahkan memenuhi syarat untuk masuk ke lembaga bergengsi seperti itu. Lucunya, gadis itu menghancurkan harapannya, menunjukkan bahwa dengan keadaannya sekarang, mustahil baginya untuk diterima. Sang ahli pedang tahu bahwa bahkan Gray pun waspada terhadap kekurangannya, terutama dalam hal pada kondisi fisiknya yang memprihatinkan saat ini. Untuk Akademi Kerajaan, anak itu mungkin bisa menciptakan keajaiban hanya berkat kemampuan pedangnya, tapi itu tidak berlaku untuk Akademi Uni Dunia. Jadi ya, dia akan kesulitan jika tidak berlatih keras. Bahkan Saria pun heran, anak itu punya bakat luar biasa dalam pedang, namun fisiknya sangat lemah. Keraguan mulai muncul, membuat Gray benar-benar khawatir dengan lawan-lawan kuat yang akan dihadapinya di Akademi Uni Dunia. Ini bukan hal yang mudah,
dan dengan kondisi fisiknya saat ini, itu tidak mungkin. Lagi pula, melihat kesedihan Gray, Saria menunjukkan betapa mudahnya dia menyerah, meskipun masih ada 9 bulan penuh sampai ujian masuk akademi. Lagi-lagi, karena kurang percaya diri, Gray berpikir bahwa waktu sebanyak itu pun tidak akan cukup baginya. Meskipun berusaha menyemangatinya, Saria pun setuju bahwa waktu itu terlalu singkat, tetapi tetap menawarkan kesempatan. Guru pedang itu ingin Gray mempercayainya selama 9 bulan ke depan, karena selama waktu itu ia akan melatih Gray dengan sangat keras. Ya, sepertinya ia akan membuatnya berlatih sangat intensif, ultramaraton dan melakukan 6.000 pull-up. Lagi pula, Gray mengakui bahwa meskipun ia tidak ingin menderita, ia tidak punya pilihan lain. Menyatakan kesiapannya, ia berharap sang master pedang akan menjaganya dengan baik. Saria menyukai tekadnya yang maju. Awalnya, kalian mungkin berpikir itu pertanda baik karena mereka memulai dengan catatan positif, tetapi suasana langsung berubah menjadi ketakutan total ketika Putri Virgil secara resmi mengumumkan dimulainya pelatihannya yang berat. Pencobaan berat Gray pun dimulai. Ia berlatih seperti Goku dan jujur, makannya pun seperti Goku juga. Saria benar-benar membuatnya menjalani fase penambahan berat badan. Ia juga harus menghadapi makanan yang kualitasnya dipertanyakan, tetapi gurunya bersikeras dan membuatnya melalui semua itu. Pertarungan pedang mereka berlanjut seperti biasa, dengan tujuan mengasah tekniknya. Lalu 8 bulan berlalu begitu saja. Selamat untuk Gray yang mendapatkan tubuh atletisnya setelah menjalani pelatihan panjang itu. Bahkan Saria mengagumi bentuk tubuhnya. Sekarang setelah sampai di titik ini, Saria merasa tak punya lagi yang bisa diajarkan. Gray siap menghadapi dunia nyata. Tapi sikap santai Saria membingungkan Gray, karena masih ada 1 bulan lagi sebelum ujian masuk. Putri Virgil mengingatkan anak laki-laki itu bahwa dia akan menghabiskan banyak waktu dalam perjalanan menuju lokasi ujian masuk. Itu sebabnya dia harus berangkat lebih awal. Sebagai tanda terima kasih terakhir, Saria memberikannya sebuah kantong uang, memastikan perjalanannya nyaman dan cukup untuk membiayai kebutuhannya selama sebulan. Sungguh guru yang baik. Anak laki-laki itu masih merasa tidak enak hati harus pergi begitu cepat. Sikap tegas gurunya membuatnya sedih, karena ia merasa dijauhkan seolah menjadi beban. Tersenyum mendengar jawabannya, Saria berpikir anak itu terlalu rumit memikirkannya. Tiba-tiba Gray menyebutkan rumor tentang sarang raksasa di dekat situ, membuat Saria khawatir. Ia juga menunjukkan bahwa desa itu sama sekali tidak aman karena kurangnya penjaga keamanan. Tuan Pedang juga membenarkan keberadaan sarang itu, karena baru ditemukan baru-baru ini. Bersamaan dengan itu, ia tersenyum padanya, percaya bahwa tidak akan terjadi hal buruk. Jika hal terburuk terjadi, mereka hanya perlu mengandalkan ibu kota kerajaan untuk meminta bantuan. Meskipun Gray khawatir, ia berpikir fokus Gray seharusnya hanya pada ujiannya, tanpa pikiran yang berkelana. Dalam hatinya, ia sangat yakin bahwa gurunya berbohong, menenangkannya agar ia tidak perlu khawatir. Ibu kota kerajaan tidak akan pernah mengirimkan bantuan ke desa kecil, dan ketika desa itu diserbu dan dihancurkan para raksasa, itu pasti akan menyebabkan kematian Saria yang tragis. Di kehidupan sebelumnya, ia mengetahui Saria meninggal saat berjuang sendirian. Namun, ia tak menceritakannya dan menerima situasi tersebut, lalu berterima kasih pada gurunya atas bantuan selama ini. Gray berencana pergi segera, membuat Saria tersenyum. Ia dan 2 kepribadiannya yang kuat mendukung Gray agar berhasil. Beberapa hari kemudian, terlihat Saria melintasi jalan berbahaya menuju sarang. Di sana, sisa-sisa kerangka manusia yang mengerikan digantung di pohon sebagai peringatan. Saria mencoba melacak sarang menggunakan informasi yang diterimanya dari pengintai. Melihat jejak darah di depannya, ia tahu bahaya mengintai. Namun sebelum ia berbuat apapun, sang pendekar pedang dikejutkan oleh suara muridnya yang familiar. Duduk di atas dahan pohon, ia bertanya kemana gurunya tercinta pergi larut malam. Kaget dengan kedatangan muridnya, Saria bertanya apa yang dilakukannya di sana padahal seharusnya ia fokus di akademi. Mendarat di tanah, ia mengejek Saria karena menanyainya, padahal seharusnya Saria yang ditanya. Saria telah berbohong padanya saat mengatakan akan mengabaikan situasi sarang dan membiarkan ibu kota kerajaan akan menanganinya. Dengan sedikit alasan, Saria menjelaskan bahwa ibu kota kerajaan menolak datang karena urusan pribadi, itulah sebabnya ia sendiri yang mengambil tugas ini.
Ia percaya diri dengan kemampuan pedangnya, yakin bahwa apapun yang ada di sarang itu, ia bisa mengalahkannya. Terutama setelah menerima laporan pengintai, Saria mengungkapkan bahwa lawannya adalah ogre elit, dan monster-monster bawahannya berjumlah sekitar 50 makhluk selain bosnya. Ia tahu melawan monster-monster itu akan sulit karena jumlahnya, tetapi itu tidak menghentikannya. Ngomong-ngomong, bahkan Gray mengakui bahwa ogre elit tidaklah kuat, setidaknya tidak cukup kuat untuk mengalahkan wanita sekelasnya. Namun, kelemahan para ogre terletak pada kecerdasan dan jumlah mereka yang sangat banyak. Dengan begitu banyaknya ogre di sarang itu, Saria pasti akan mati jika mereka berhasil mengepung dan menyerangnya. Selain itu, pemuda itu yakin akan satu hal. Berdasarkan pengalaman hidupnya sebelumnya, membiarkan Saria menjalankan misi sendirian sama saja dengan mengirimnya ke kematian. Dan pada akhirnya, desa juga akan hancur tanpa pelindung yang tersisa. Itulah masa depan kelam yang telah dia alami sebelumnya. Dengan pemikiran itu, murid muda itu meminta untuk bergabung dengannya. Namun majikannya tidak baik hati, mengatakan bahwa ia sudah cukup mampu sendiri. Alih-alih membuang waktu meyakinkannya bahwa ia tidak akan cukup, Gray dengan cerdik mengatakan bahwa ia ingin mendapatkan pengalaman bertarung sesungguhnya. Ia bahkan sampai membuatnya merasa bersalah, bertanya apakah Saria takut Gray akan menjadi beban baginya. Meskipun Gray cerdas, majikannya menunjukkan betapa tidak masuk akalnya ucapan Gray barusan. Perbedaan kemampuan mereka hampir sama saat ini, sampai-sampai Saria kesulitan melawannya dalam latihan pertarungan. Meskipun begitu, Saria mengingatkan muridnya bahwa pertempuran sesungguhnya jauh berbeda, terutama saat menghadapi sarang monster seperti ini. Tugas ini sangat berbahaya, itulah sebabnya ia tidak ingin Gray mempertaruhkan nyawanya, setidaknya sampai ia memiliki lebih banyak pengalaman bertarung. Muridnya sangat terpukul mendengar pendiriannya, Saria tetap teguh pendiriannya. Maka ia mencoba upaya terakhir, sebuah ide yang ingin ia sampaikan pada gurunya. Awalnya gurunya terkejut, sampai Gray menantang gurunya untuk bertarung, berjanji akan membuatnya tidak sadarkan diri lalu pergi sendiri menghadapi ogre tersebut. Situasi menjadi tegang, murid itu baru saja menantang gurunya dalam pertarungan sesungguhnya. Pedangnya tertuju pada gurunya, Gray menunggu jawabannya. Menyadari muridnya sama keras kepalanya, Saria mengakui kekalahannya. Ia tidak ingin muridnya pergi sendirian, jadi ia kembali pada saran muridnya sebelumnya untuk pergi bersama. Yang ia pedulikan hanyalah muridnya kembali dengan selamat, dan ya, selamat dalam arti sesungguhnya. Mereka berdua bersatu dan menjelajahi hutan untuk menghadapi para monster. Malam semakin larut, dan akhirnya, guru dan murid itu menemukan lokasi sarang monster. Monster-monster cerdas itu memanfaatkan lingkungan sekitar untuk keuntungan mereka. Mereka membuat sarang yang tak memberi ruang untuk melarikan diri, jika ada yang berani datang jauh-jauh ke sini untuk menantang mereka. Saria berpendapat makhluk-makhluk itu pasti percaya diri dengan kemampuan mereka, sementara Gray berargumen bahwa itu justru menjadi kerugian bagi mereka berdua, karena mereka harus bertarung dengan hati-hati. Mengamati dari jarak aman, ia cukup terkejut. Bosnya tidak terlihat di antara kelompok itu, yang membuatnya bertanya-tanya apakah bosnya bersembunyi di tendanya. Jika itu benar, itu menguntungkan mereka, karena dengan cara ini, mereka dapat mengalahkan banyak bawahan sebelum ogre elit itu dapat menghadapi mereka. Untuk membahas strategi pertempuran, Saria menginstruksikan muridnya untuk menyerang monster-monster dari satu sisi sementara ia akan menangani sisi lainnya. Segera menjalankan rencana, keduanya langsung beraksi dengan pedang terhunus. Pertempuran dimulai. Sebelum para monster itu menyadari apa yang terjadi, Saria yang gagah perkasa sudah berada di atas mereka, melancarkan serangan tepat di kepala, hingga kepala makhluk itu terpelanting ke tanah seperti bola. Dengan tumbangnya monster pertama, yang lain menggeram dan meraung satu sama lain dalam bahasa mereka. Seluruh kelompok menjadi marah dan siap menyerang, mempersiapkan senjata mereka untuk membunuh para penyusup. Tapi tak masalah, karena anak muda kita sedang beraksi dengan hebatnya, membantai kelompok monster itu. Pria ini seperti pasukan satu orang, melawan banyak monster sekaligus. Saria yang anggun juga menunjukkan kemampuannya yang mengesankan, yang dipelajarinya dari Papa Virgil. Keduanya tak terhentikan, Gray dan Saria saling melindungi. Dalam beberapa menit, semua monster yang terlihat telah mereka kalahkan. Ngomong-ngomong, Saria cukup terkesan dengan tekad Gray yang kuat dalam pertempuran sesungguhnya. Ia belum pernah bersiap sedemikian rupa, dan memperingatkan gurunya untuk tetap waspada. Namun,
Ada sesuatu tentang situasi ini yang membuatnya merasa tidak enak. Pertarungan ini terlalu mudah bagi mereka, bahkan sangat mudah. Jika ini tingkat kekuatan yang harus dihadapi Saria, dia bisa mengalahkan mereka semua sendirian, tanpa bantuannya. Dan itu membuatnya tidak nyaman, karena apapun yang ada di dalam tenda itu, akan jauh lebih mengerikan daripada apapun yang telah mereka hadapi sejauh ini. Ngomong-ngomong, sepasang mata makhluk itu yang mengancam memancar menembus kegelapan tenda, menatapnya dari jauh. Begitu Gray bersentuhan mata dengan makhluk itu, ia gemetar kaget. Meskipun kuat, ia ciut dan mengatakan pada tuannya bahwa mereka harus pergi segera. Bahkan Saria tidak mengerti apa yang tiba-tiba merasuki dirinya. Tanpa penjelasan apapun, ia menggeram menyuruh Saria lari, dengan suara penuh ketakutan sehingga Saria tidak mempertanyakannya. Ia langsung mengikuti perintah dan berlari cepat di belakangnya. Saat mereka berlari, mungkin Anda berpikir mereka akan lolos. Tapi tidak, karena lawan mereka yang mengerikan tiba-tiba muncul dari langit dengan terjunan besar. Gray ketakutan ketika monster itu mendarat, menghadapi manusia-manusia berani itu. Ekspresi Saria berubah menjadi terkejut, ia menunjuk bagaimana monster bos itu datang sendiri kepada mereka untuk pertempuran. Namun Gray kemudian mengungkapkan sebuah kejutan besar yang tak terduga oleh siapapun. Ini bukanlah monster bos sebenarnya. Saat ia hendak mengungkapkan lokasi bos sebenarnya, sebuah suara monster menggelegar dari belakang mereka. Auman yang mengancam itu melepaskan gerombolan makhluk lain untuk mengejar mereka. Suara menggetarkan itu sangat membahana bagi Saria, tetapi bagi para ogre, itu mengubah mereka menjadi makhluk khas pertempuran. Saria gemetar ketakutan, tak mampu memahami apa yang dialaminya. Ada makhluk yang lebih mengerikan, lebih menakutkan daripada ogre elit, dan makhluk itu memimpin seluruh kelompok. Akhirnya, Gray mengungkapkan bahwa mereka menghadapi seorang jenderal ogre. Dialah bos sebenarnya dari sarang monster itu. Ingat, mereka benar-benar terjepit sekarang. Di satu sisi, ada ogre elit yang menghalangi jalan keluar mereka. Kembali juga bukan pilihan karena gerombolan besar menunggu di sana bersama bos sebenarnya dari sarang itu. Saria terkejut, menyadari sepenuhnya bahwa mereka tidak mampu menghadapi monster seperti itu bahkan dengan level mereka saat ini. Satu-satunya peluang mereka untuk menang adalah membunuh ogre elit di depan mereka untuk bisa melarikan diri. Maka Saria langsung menyerang, menghujamkan senjatanya ke arah monster itu. Bertekad memenangkan pertempuran ini, ia memanfaatkan celah dan melayangkan tebasan tajam ke tubuh makhluk itu. Darah menyembur dari luka tersebut, dan meskipun biasanya ini pertanda baik, kekhawatirannya malah bertambah saat ia menyadari luka itu mulai menutup kembali. Sementara itu, pemuda kita bertempur melawan puluhan monster sendirian, berbagi pengetahuannya tentang kemampuan pemimpin ogre. Ternyata, raungannya secara signifikan meningkatkan kekuatan dan kecepatan pemulihan para monster. Singkatnya, mereka melawan ogre elit yang sangat kuat. Mengalahkan ogre biasa saja sudah sangat sulit saat ini sehingga Gray pun merasa kesulitan. Waktu itu, menebas salah satu monster, ia menyuruh Saria untuk mengawasi punggungnya. Ia menginstruksikan Saria untuk hanya mengulur waktu sebentar, membuat Saria bertanya-tanya strategi ajaib apa yang direncanakannya. Mendengar itu, pemuda itu menjelaskan bahwa dalam situasi seperti ini, mereka hanya punya satu tujuan, yaitu membunuh yang paling mengerikan di antara mereka semua, si jahat yang bersembunyi di belakang gerombolannya. Pertempuran untuk bertahan hidup dimulai saat Gray membenturkan pedangnya dengan salah satu monster, menunjukkan kekesalannya karena terkepung. Ia menangkis tebasan dan mendapati monster lain yang mengamuk menyerangnya. Dia menerobos musuh, fokus membuat jalan yang aman di depannya agar mencapai tujuan. Namun, karena terlalu bersemangat, dia menggunakan tenaga berlebihan hingga pedangnya benar-benar patah. Ini sungguh merepotkan karena kini dia kehilangan satu-satunya senjata andalannya. Dia mengelak tebasan ogre yang diperkuat dan segera mengambil pedang cadangannya. Ya, ini tokoh utama tercerdas yang pernah kulihat. Membawa pedang cadangan berarti selalu siap. Lagi pula, Gray khawatir pedangnya tidak akan bertahan lama. Untungnya, gurunya melemparkan pedang cadangannya kepadanya, sehingga kesempatan lain untuk menang. Dengan kedua pedang cadangan di tangannya, ia memiliki peluang bertarung yang lebih baik. Namun tetap saja, ini pun tidak cukup untuk membunuh semua monster itu. Terlalu banyak hambatan untuk mencapai Panglima Ogre sekaligus mengalahkan anak buahnya. Percaya pada kemampuannya, pria ini beraksi dengan sangat agresif,
melepaskan serangan cepat yang luar biasa kepada musuh-musuhnya. Momentum majunya terhenti ketika salah satu ogre mencoba menyerangnya. Untungnya ia mengelak dan kemudian dengan cepat memblokir serangan tersebut. Pertarungan itu membuatnya lelah, tetapi ia masih membuat kemajuan signifikan dalam menghadapi para monster di depannya. Jenderal Ogre merasa terancam dan memutuskan untuk mengeluarkan raungan dahsyat kedua. Dengan ngeri, Gray melihat makhluk-makhluk itu semakin kuat. Ia kesulitan menghadapi mereka, keadaannya semakin memburuk. Gray menyadari Jenderal Ogre cukup cerdas untuk memahami strateginya. Kini setelah mengetahui rencana manusia itu, Jenderal Ogre terus meraung untuk memprovokasi pasukannya agar terus menyerang. Menghalau salah satu serangan, Gray mendorong melewati para monster dan berlari cepat ke depan. Segerombolan monster siap menyambutnya. Daripada melawan semuanya satu persatu, ia efisien memotong yang langsung menghalangi jalannya. Namun, itu pun membuatnya terluka dan lecet di sekujur tubuh. Pertempuran sengit itu melemahkannya saat ia berupaya menerobos serangan bertubi-tubi mereka. Lengah sejenak, ia didorong salah satu ogre dan terjatuh. Keadaannya tampak sangat buruk karena para ogre telah berhasil menguasainya. Untungnya, karena amarah mereka kehilangan akal untuk bekerja sama. Salah satu dari mereka malah melukai temannya sendiri tanpa sengaja. Gray menyadari bahwa strategi mereka mungkin untuk melemahkan pedangnya. Saat ia tenggelam dalam pikiran, raksasa yang sangat kuat mengayunkan pukulan dahsyat ke arah kepalanya. Ini situasi hidup mati, dan ia jelas tak bisa membiarkan dirinya terkena pukulan. Maka ia menggunakan pedangnya untuk mengurangi dampaknya. Namun meskipun begitu, ia terpental ke tanah dengan keras akibat kekuatan pukulan tersebut. Menemukan dirinya di ambang kematian, ia tetap berusaha bangkit dalam keadaan terluka. Itulah definisi seorang yang luar biasa tangguh. Serangan sebelumnya telah menghancurkan pedang cadangannya, kini ia hanya memiliki satu pedang tersisa. Dan puluhan raksasa yang harus dikalahkan, termasuk bos mereka. Sekali lagi, situasinya tidak menguntungkan baginya. Sebenarnya, hampir tidak mungkin untuk keluar dari situasi ini. Meskipun mengalami kemunduran, ia sepenuhnya memahami keadaannya sekarang. Gray nyaris tak bisa menang, melawan begitu banyak monster haus darah yang terus melemahkannya. Maka ia memutuskan untuk mengubah strategi pertarungannya, mengom kepada tuannya agar segera melarikan diri selagi ia masih bisa mengalihkan perhatian mereka untuk pelarian tuannya. Saria mendengar ini dan tersenyum, menolak untuk memperlakukannya seperti itu. Ia masih berhadapan dengan ogre elit yang telah diperkuat, tetapi Gray tidak mengerti mengapa Saria masih bertekad untuk bertarung. Ia meyakinkan Saria untuk melarikan diri karena ia akan menyusul segera setelahnya. Namun Saria menolak sarannya, dengan mengerikan mengungkapkan bahwa ia telah kehilangan kemampuannya untuk berlari. Ia mengalami luka sayat besar di pahanya, membuat harapan Gray sirna. Dan pendekatan itu kini tak mungkin. Tak ada jalan lain, kecuali terus maju menuju ajalnya. Mengayunkan pedangnya dengan amarah, ia memikirkan alasan mengapa ia mengalami kemunduran. Meskipun memikul tujuan yang begitu berat, semua itu akan segera berakhir. Tragisnya, pedang terakhir anak muda itu juga retak dan hancur berkeping-keping, namun ia masih menolak untuk menerimanya. Meskipun telah kehilangan senjatanya, Gray menolak untuk menganggap ini sebagai akhir hidupnya. Seandainya ia bisa menggunakan kekuatan dari masa depan, kemampuan mengerikan yang sebanding dengan sang penumpas dan mampu melukai dia. Jika ia bisa menggunakannya walau sekejap, maka monster-monster itu akan hancur berkeping-keping. Dengan kuat membayangkan perasaan yang dialaminya saat itu, ia mengisi pedang patahnya, memasuki keadaan meditatif. Dan ketika ia membuka matanya kembali, Gray bukan lagi orang lemah seperti sebelumnya. Satu tebasan gelap membara meluluh lantakkan para ogre, mengubah mereka menjadi abu dengan pedang hitamnya yang menyala. Bahkan Saria pun tak mengerti apa yang terjadi. Tapi tampaknya anak kita masih terkendali, meskipun setelah memanfaatkan kekuatan gelapnya. Kekuatan yang dia berikan padanya, sebuah senyum lega terukir di wajahnya. Beberapa detik kemudian Gray mengalahkan setiap makhluk yang terlihat, termasuk pemimpin raksasa ogre. Bahkan tuannya pun tak mengerti apa yang baru saja terjadi. Ia terlalu sibuk menghadapi raksasa ogre elit di depannya. Namun setelah pemimpin ogre itu mati, kemampuan penguatannya sepertinya hilang. Saria mengerti, kini ia dapat dengan mudah mengalahkan makhluk itu karena tak lagi mampu memperbaiki diri. Dengan jurus yang mirip sekali dengan Judgment Cut and
Versi sederhana, ia mengalahkan makhluk itu, menyatakan bahwa raksasa ogre elit itu tak berarti apa-apa tanpa tuannya. Akhirnya mereka menang. Keduanya berhasil melawan segala rintangan dan memenangkan pertarungan. Meskipun berhasil melewati gerombolan ogre yang sangat banyak, Gray masih meminta maaf karena pedangnya patah. Saria mengatakan kepadanya bahwa itu tidak seberapa dibandingkan dengan menyelamatkan nyawanya. Dia mengambil pedang itu dan ingin menanyakan teknik yang Gray gunakan di akhir pertarungan. Namun sebelum dia selesai berbicara, Gray jatuh pingsan karena kelelahan, membuat Saria memanggil namanya dengan cemas. Adegan beralih ke pikiran Gray. Dia melihat sekeliling dan hanya melihat sebuah pintu mengambang yang terikat rantai di depannya. Ia bingung sampai pintu itu melepaskan energi gelap yang sama seperti yang ia gunakan melalui kemampuannya. Tiba-tiba ia tersadar, ini adalah kekuatannya sendiri. Ia bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika ia berhasil mendobrak pintu itu. Lagi pula, ia bisa mendapatkan kekuatan itu dan menjadikannya miliknya. Bertekad untuk mencoba, ia melangkah maju. Tetapi begitu ia melangkah, sensasi yang sangat menakutkan menyelimuti tubuhnya, membuatnya sangat ketakutan. Dan itu hanya setelah satu langkah. Grace sangat takut hingga ia mundur. Ia belum mengetahui semua jawaban tentang sumber kekuatannya, tapi satu hal telah sangat jelas baginya barusan. Jika dia berani memprovokasi penggunaan kekuatannya dalam keadaan sekarang, tak diragukan lagi dia akan mati. Dan itu bukan sekadar ancaman biasa, karena perasaan yang menyertainya begitu mengerikan hingga membuatnya menangis. Dari kehampaan, sebuah suara berbisik di pikirannya, memujinya atas keputusannya barusan. Sebelum Gray dapat memprosesnya lebih lanjut, ia terbangun dalam keadaan panik di tempat tidurnya. Tuannya ada di sampingnya, lega karena ia akhirnya bangun. Khawatir, ia bertanya di mana ia berada. Wanita itu menjelaskan bahwa ia membawanya ke klinik desa secepat mungkin. Cowok ini sampai pingsan selama 5 hari penuh. Senang sekali penulisnya nggak bilang 3 hari, kayak cerita-cerita lain. Pokoknya, dia takut banget sama nyawa cowok itu. Sementara Gray harus berjuang pulih hampir seminggu karena beban teknik yang dia pakai. Bahkan Saria berpikir dia sudah berjuang sangat keras dalam pertarungan itu. Itu definisi dari melawan semua kemungkinan. Tetap saja, dia khawatir dengan kondisi tubuhnya, dan bertanya apakah dia bisa bergerak dengan baik. Untuk mencobanya, cowok kita mencoba mengangkat lengannya, tapi dia nggak bisa sama sekali. Dia hampir nggak bisa menggunakannya setelah mengeluarkan banyak energi. Tapi dengan keadaannya sekarang, tidak mungkin ia bisa memegang pedang dengan luka seperti ini. Bahkan, sebenarnya ia juga tidak mungkin bisa melakukan apapun, jadi ia harus segera mengatasi masalah ini. Lalu ada memar di lengannya, sisa pertempuran. Saria khawatir dengan kondisinya, mengetahui bahwa ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya dengan baik. Gray membenarkan bahwa ia tak berdaya saat ini. Bahkan gurunya mengakui bahwa lengannya tidak akan pulih dalam waktu dekat, mengungkapkan bahwa setiap tulang di lengannya telah remuk. Pengungkapan ini mengejutkan anak muda itu, karena anehnya, ia tidak merasakan sakit. Itu sebenarnya berkat ramuan ajaib yang diterimanya. Raja bocah itu ternganga, karena ramuan-ramuan itu sangat mahal, dan Saria baru saja menggunakan satu untuknya. Saria menjelaskan bahwa itu bukan masalah, karena kepala desa secara pribadi memberikannya kepada mereka. Anak itu tak percaya dengan apa yang didengarnya. Dia bahkan tidak mengenal kepala desa secara pribadi, dan telah menerima ramuan ajaib atas biaya kepala desa. Saria menganggapnya kurang peka karena tidak mengerti situasinya. Jadi dia menjelaskannya dengan tegas. Grace secara resmi adalah penyelamat dan pahlawan desa. Sebelum dia bisa mencerna apa yang baru saja dikatakan Saria, kepala desa datang untuk menyapa bocah itu. Mengucapkan terima kasih atas segala yang telah ia lakukan. Untuk menunjukkan betapa hebatnya keberaniannya, kepala desa mengingatkan anak itu bahwa seorang jenderal ogre sangat kuat, bahkan satu pun saja membutuhkan seluruh penduduk desa untuk melawannya. Makhluk seperti itu mengancam desa mereka, namun seorang anak laki-laki mampu mengatasi hal itu, membuka jalan dan mengalahkan monster tersebut, memastikan keselamatan desa. Atas hal itu, kepala desa bersyukur. Berkat keberanian anak laki-laki itu dan gurunya, nyawa mereka tidak lagi terancam. Tidak mampu menerima semua pujian, Gray berpendapat bahwa mereka melebih-lebihkan apa yang telah ia lakukan. Namun kepala desa beranggapan bahwa Gray lah yang meremehkan perbuatannya sendiri. Setelah berpikir sejenak, Gray merenungkan hasilnya.
Ia merasa mungkin kata-kata kepala desa itu benar. Ia teringat kehidupan sebelumnya. Di kehidupan itu, tempat ini hancur terbakar karena serangan para ogre hingga menjadi abu. Itulah pentingnya pencapaiannya. Pemimpin desa dengan senang hati akan memberikan penjelasan panjang tentang apa yang membuatnya begitu hebat. Namun saat ini, ia fokus pada misi anak laki-laki itu untuk lulus ujian masuk Akademi Persatuan Dunia. Ngomong-ngomong, Gray baru ingat tujuan sebenarnya. Ia tanpa sengaja pergi membunuh makhluk-makhluk di sarang monster hanya beberapa minggu sebelum ujiannya. Dengan waktu yang terbuang sia-sia di antaranya, ia hanya punya 2 hari lagi sampai hari ujian. Oh, dan perlu diketahui, hanya untuk sampai ke sana saja membutuhkan waktu 3 hari penuh berjalan kaki. Pilihan terbaiknya adalah menggunakan kuda untuk menempuh jarak tersebut tepat waktu. Tapi ia sedang benar-benar kehabisan uang dan tidak punya cukup untuk menyewa kuda. Dengan permintaan mendadak, ia memohon kepada kepala desa untuk meminjamkan kudanya untuk perjalanan. Untungnya, pemimpin desa sudah menduga anak itu akan meminta hal tersebut, sehingga ia sudah menyiapkan kuda terbaik untuk perjalanannya. Saria tersenyum, mengungkapkan bahwa rencana mereka semula adalah untuk membawanya, meskipun ia belum bangun tidur hari ini. Beberapa orang benar-benar mendukungmu terlepas dari kesulitanmu, seperti teman-teman Gray di sini, dan aku harap kita akan bertemu lebih banyak orang seperti mereka dalam hidup kita juga. Gray keluar dari ruang perawatan, hanya untuk mendapati seluruh desa bersorak memanggil namanya dan mendukungnya untuk ujian. Mereka ingin dia berbuat yang terbaik, dan mereka tidak ragu untuk berterima kasih atas apa yang telah dia lakukan. Warga desa bahkan mendukungnya dengan sekantong uang. Saria bahkan menyisihkan sedikit demi sedikit agar dia bisa mendaftar ujian masuk dan membiayai hidupnya di akademi. Bocah itu sangat berterima kasih kepada warga desa, yang telah menunjukkan begitu banyak kasih sayang dan dukungan kepadanya. Ia juga bercanda mengatakan akan sangat memalukan jika ia gagal dan kembali. Namun Saria sangat percaya diri terhadap muridnya, menekankan bahwa para pendaftar ujian masuk tidak mampu mengalahkan seorang jenderal ogre sendirian. Tapi itu bukan satu-satunya kekhawatiran. Bocah itu khawatir dengan lengannya, karena masih cedera dan tidak tahu kapan akan sembuh. Menanggapi itu, gurunya berpendapat agar ia sementara waktu menggunakan lengan kirinya. Meskipun lengan kirinya berfungsi sempurna, ia memang lebih terbiasa menggunakan lengan kanannya. Namun gurunya berpikir dengan tingkat keahliannya, itu tidak akan menjadi masalah. Gray menyampaikan kekhawatirannya, mengatakan bahwa tingkat kesulitan ujian masuk mungkin akan sangat berat baginya, sampai-sampai akan menghambatnya. Namun demikian, Saria yakin bahwa para guru atau pengawas di akademi memiliki pandangan yang tajam. Jika mereka melihat bakatnya, mereka akan menerimanya. Bocah itu naik kudanya, sementara gurunya dengan yakin menyatakan bahwa ia akan lulus. Itulah satu-satunya hasil yang diharapkan. Mengucapkan terima kasih atas segala yang telah dilakukan gurunya, ia berjanji tidak akan mengecewakan. Terbayang bagaimana desanya hancur lebur di kehidupan sebelumnya. Ia senang bahwa orang-orang ini mendapat kesempatan kedua bersama dirinya. Dunia sudah mulai berubah sejak saat ini, dan ia akan memastikan untuk memberi pengaruh masa depan dengan kekuatan barunya. Di adegan selanjutnya, anak laki-laki kita akhirnya sampai di tujuannya. Menatap ke depan, ia memandang megahnya Akademi Persatuan Dunia. Di arena, penguji mengumumkan pembagian tiket ujian. Semua kandidat akan tetap berada di arena. Terlihat jumlah pelamar sangat banyak, tetapi hanya 20 orang yang akan mendapatkan tempat di kelas. Mereka memperdebatkan perubahan jumlah kursi setiap tahun, karena di beberapa tahun, akademi bahkan menerima 50 orang, sementara dalam kasus yang jarang terjadi, hanya 1 orang yang diterima. Jadi aturan seleksinya ternyata tidak mutlak. Profesor Ariel mengambil perhatian dan maju ke depan. Ia memberi penjelasan kepada para peserta ujian bahwa mereka harus mengambil kertas yang akan ditampilkan. Dengan sekali jentikan jari, pusaran kuning terbuka, melepaskan energi sihir dan secara otomatis memunculkan tiket di tangan masing-masing peserta. Pemuda kita mengambil tiketnya. Nomor ujiannya adalah 513 untuk kursus Anggar. Profesor Ariel menambahkan bahwa tiket mereka hanya memuat detail yang paling penting, dan itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan karena prosesnya sama setiap tahun. Ia juga menegaskan bahwa akademi tidak memperdulikan usia atau jenis kelamin, kewarganegaraan, atau kasta seseorang. Dengan kata lain, mereka benar-benar tidak peduli siapapun kamu.
Mereka bahkan tidak repot-repot mengetahui nama mereka. Kandidat yang akan diterima akan diminta informasi lebih lanjut, tetapi bagi seluruh peserta ujian di sini, hal itu tidak penting. Profesor Ariel bahkan menegaskan bahwa tidak masalah jika mereka memberikan nama samaran, sekali lagi membuktikan bahwa akademi tidak peduli. Lagi pula, masalah kembali menghampiri pemuda kita, karena ia datang ke sini tanpa pedangnya hari ini, namun ia ditempatkan di kursus anggar. Hal itu membuatnya mempertanyakan legitimasi sistem tersebut. Profesor Ariel melanjutkan, dengan pernyataan yang lucu, bahwa ia memberikan penugasan mata kuliah kepada setiap orang berdasarkan penampilan mereka. Saya tahu dia seharusnya jeli atau semacamnya, tetapi sungguh lucu bagaimana 1 menit yang lalu ia berbicara tentang diskriminasi, lalu kemudian mengatakan hal ini. Ariel tidak keberatan untuk memperbaiki detail mata kuliah jika ternyata ada kesalahan. Bahkan para peserta ujian sendiri berpikir mustahil untuk menentukan mata kuliah hanya berdasarkan penglihatan, apalagi jumlah mereka yang banyak. Mereka sangat curiga bahwa akademi pasti telah menyelidiki mereka sebelumnya, sehingga mereka tahu. Kemungkinan sihir membaca pikiran juga muncul. Profesor Ariel tidak menanggapi kekhawatiran mereka. Yang dia perhatikan hanyalah tidak ada yang mengeluh tentang mata kuliah yang diberikan. Maka selanjutnya ia memutuskan untuk mengungkapkan jadwal ujian semua orang. Detailnya langsung tercetak di tiket. Gray gugup, karena jadwal ujiannya di hari pertama, sehingga ia tidak punya waktu untuk memulihkan lengannya. Ariel mengungkapkan bahwa ujian ini hanya akan dilakukan sekali dan akan menentukan segalanya. Jika seorang kandidat terlambat, diskualifikasi langsung akan menjadi satu-satunya konsekuensi. Ia juga mengingatkan mereka bahwa jadwal mereka ketat dan tidak dapat diubah atau diganggu-gugat. Sesuai permintaan, ini kabar buruk bagi Gray, yang sedang berjuang dengan pemulihannya. Ia memohon agar tubuhnya bisa melakukan keajaiban dan menyembuhkannya besok. Hari berikutnya tiba dan apa yang terjadi? Lengan pria malang itu bahkan tidak sedikit pun sembuh. Ia tidak punya pilihan selain mengikuti ujian dalam kondisi ini. Nomor peserta Gray dipanggil, dan ia dengan frustasi melangkah maju. Ia mencoba menenangkan diri untuk tetap optimis terhadap situasi. Setelah memeriksa lengan kirinya, ia tampaknya tidak memiliki masalah. Dan ia juga bisa menggerakkan lengan kanannya jika ia mengerahkan cukup tenaga. Strategi saat ini adalah mengamati gerakan penguji dengan tajam dan menemukan cara untuk menang. Strategi dari situ, dia menonton pertandingan antara kandidat dan penguji. Pelamar menyerang dengan terburu-buru tanpa perhitungan, tetapi pada akhir serangannya, penguji tetap tenang dan berdiri santai, menunggu langkah selanjutnya. Kandidat mengayunkan pedangnya untuk serangan lain, tetapi serangan itu pun sia-sia. Serangannya dihadang, bahkan lebih dari itu, penguji membelokkan pedangnya sebelum melesatkan serangan pamungkas yang membuat kandidat terpental. Setelah tubuhnya jatuh ke tanah, penguji menyatakan hasil ujian, menyuruhnya meninggalkan tempat tersebut. Kalian mungkin berpikir Gray mungkin telah menemukan sesuatu. Namun bagian yang lucu adalah bagaimana pria ini benar-benar menyerah dan menerima bahwa ia akan mengalami kekalahan telak. Nomornya dipanggil untuk memasuki arena. Gray mempertimbangkan peluangnya, menyadari bahwa ia jelas tidak dapat mengalahkan penguji yang bahkan berhasil mengalahkan kandidat yang lebih besar darinya. Di dalam arena, anak muda kita diberi kebebasan untuk menyerang lebih dulu. Meskipun begitu, ia sepenuhnya memahami bahwa pertarungan ini akan berat sebelah. Walaupun begitu, ia harus tetap memberikan kesan tertentu. Pertarungan dimulai dengan Gray yang menyerbu untuk menyerang. Ia mengingat nasihat gurunya, yang menyuruhnya untuk menggunakan seluruh tubuhnya untuk melancarkan serangan. Ayunan kuat bukan sekadar menggunakan lengannya. Menerapkan saran itu, ia berpikir satu-satunya cara mengatasi kehilangan lengan kanannya adalah dengan memanfaatkan otot-otot lainnya. Maka ia melancarkan serangan pertama, yang dengan mudah dihindari penguji. Bahkan sekarang, Gray masih kesulitan bertarung dengan gaya biasanya. Bagaimanapun, meskipun ia mencoba mengimbangi kehilangan lengan kanannya, tetap saja ia berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Penguji membalas dengan mencoba menyerangnya. Namun Gray terkejut, gerakan pedang itu jauh lebih lambat dari yang ia perkirakan. Seakan dia bisa membaca lintasan serangan tanpa perlu terburu-buru. Jadi anak kita itu berhasil memblokir serangan, masih merasakan kekuatan serangan sang penguji di belakangnya. Bersamaan dengan itu, dia menilai teknik sang penguji tidak selincah Saria. Maka jika dia fokus pada teknik yang dipelajarinya dari Saria, ada peluang untuk memanfaatkan kesempatan dan menciptakan celah.
Dengan strategi itu, Gray menyerbu dengan kekuatan penuh untuk mengalahkan instruktur. Oh, dan instruktur itu benar-benar terdesak. Kecepatannya malah menjadi kelemahannya. Gray merasa semakin percaya diri, menyadari bahwa ia dapat dengan mudah mengatasi penguji ini. Kata-kata tuannya kembali melintas di pikirannya. Pedang mereka kembali beradu, namun Gray mengalahkan lawannya dengan sebuah serangan balasan sempurna, siap mengakhiri pertarungan dengan kepercayaan dirinya yang baru.